Bismillah, Ustadz ada pertanyaan. Bagaimana batasan waktu dan jarak dalam safar? Apakah jika kita safar selama 3 hari diharuskan membawa mahram? Jazakallah khairan atas penjelasannya, Ustadz. Taib. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ketika kalian sudah melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas salat itu. Ya, meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kalian sudah melakukan perjalanan safar. Nah, berapa jarak yang disebut dengan jarak safar? Di sana ada satu kaidah disebutkan oleh para ulama, idza syara'allahu syar'an falam yuhadid fa huwa yarji ilal uruf. Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat dan kemudian tidak dibatasi berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya, maka itu dikembalikan kepada uruf. Sehingga dengan kaidah inilah sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya jarak safar itu kembali kepada uruf dan kebiasaan di masyarakat. Ya, misalnya seseorang berjalan dari Medan, dia pergi ke Kuala Namu. Ya, mungkin kilometernya itu sekitar 50 kan kilometer. Tetapi dia tidak ada persiapan yang khusus ketika dia berangkat dari Medan ke Kuala Namu. Tetapi ketika seseorang berjalan dari Medan kemudian menuju ke Luxmawe misalkan, pasti ada persiapan-persiapan yang dia persiapkan. Dia akan memberitahu kepada istrinya, dia persiapkan sesuatu dari belanjanya atau dari uangnya atau dari kendaraannya. Nah, ketika itu adalah ada persiapan-persiapan yang memang dipersiapkan untuk safar, maka itu dihukumi sebagai musafir. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ketika seorang perempuan mereka melakukan perjalanan, apakah 1 hari, apakah 2 hari, apakah 3 hari, ketika itu sudah batasan jarak disebut dengan jarak safar, maka dia harus bersama mahramnya sebagaimana hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Namun kalau misalkan yang dimaksudkan ada seorang wanita yang dia ingin kuliah keluar kota, yang mungkin dia akan tinggal di tempat tersebut selama 1-2 tahun atau masuk ke pesantren, maka di sana para ulama mereka berfatwa orang tuanya itu mengantarkan anaknya, kemudian dia tinggal di situ 1-2 tahun. Di tempat dia belajar, selama itu adalah tempat yang aman untuknya, selama dia terselamat dari fitnah. Nah, kapan nanti misalnya ada waktu untuk dia pulang, maka orang tuanya menjemput. Wallahu a'lam bishawab.